Ya, kita lanjutkan diskusi titik temu PSI terbelah, Ganjar atau Prabowo. Nah, saya tadi disinggung di segmen sebelumnya. Saya mau ke Bro Ari dulu. Disinggung. Tadi Bro Ari mengatakan bahwa kalau PSI beralih ke Prabowo, itu selain faktor PSI, tapi juga ada faktor PDIP. Iya. Tadi Bro Ari mengatakan ya PDIP juga terlalu jumawa. Iya. Ada unsur itu. Ada unsur jumawa. Paling nggak dipersepsikan jumawa. Nah, kalau kesan banyak pihak bahwa PDIP jumawa, ini kan ancaman bagi Ganjar. Iya. Jadi orang yang mau bergabung malah merasa ditutup oleh PDIP atau merasa saya nggak mau bergabung di situ karena PDIP terlalu jumawa gitu. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Ya, PDIP ini kan partai besar, ya, menang 2 kali pemilu, ingin hat-trick di 2024, dan semua hasil survei mengafirmasi bahwa PDIP akan menang. Nah, karena partai besar ini, makanya PDIP sekarang sudah merasa menang nih. Nah, sementara kan partai-partai dia bisa maju sendiri, tapi dia tetap butuh partai lain. Nah, persoalannya kemudian persepsi besar itu dan semua sikap dan komunikasi politik PDIP yang tidak digarap dengan betul, bagaimana menjadi partai yang lebih terbuka, merangkul semua. Kan partai yang lebih cenderung sudah mapan di atas dan tidak kemudian mau turun menyapa yang lain. Oke, Bro, kalau untuk syarat mencalonkan calon presiden memang PDIP bisa sendiri. Ya. Tapi kalau mau menang kan PDIP nggak bisa sendiri. Justru itu kan kalau bicara pileg bisa menang, tapi bicara pilpres kan butuh koalisi bersama. Bagaimana posisi partai nasionalis dengan partai-partai yang lain, butuh basis dari partai-partai yang lain. Nah, persis pada titik ini sebenarnya komunikasi politik PDIP itu berbeda dengan Gerindra. PDIP itu sebenarnya sudah cukup diri, ya, sampai akhirnya partai-partai yang lain datang. P3 datang, kemudian partai yang lain datang, Hanura datang, PSI itu sebenarnya sudah declare tapi nggak mau datang aja gitu loh. Nah, tetapi beda dengan Gerindra. Gerindra ini sudah berkoalisi dengan PKB, dia datang ke partai-partai lain, membuka diri. Jadi memang strategi politik ini yang kemudian berbeda, sehingga kesannya adalah kesan persepsinya PDIP sudah cukup diri dengan apa yang dimiliki, bisa menang nih, memenangkan PDIP, memenangkan Ganjar. Kemudian tetapi Prabowo dan Gerindra sebaliknya. Semua tokoh, semua partai didatangi, termasuk itu sebenarnya strateginya kenapa mendatangi PSI. Karena ini untuk memenangkan ini kita harus turun ke bawah. Strategi belusukan dan merangkul semua ini dilakukan oleh Gerindra. Menurut Bro Ari, kenapa Ganjar tidak melakukan strategi yang sama untuk mendatangi partai-partai? Posisinya adalah posisi Ganjar sebagai kader PDIP, petugas partai. Ya, ada struktur partai. Ya, beda dengan Prabowo yang ketua umum Gerindra, capres dan juga langsung punya handle kepada partai Gerindra. Ini kan tim hari ini sebenarnya harus diakui bahwa konsolidasi tim di poros Prabowo lebih tertata bagus, tertata rapi daripada tim yang ada di PD Perjuangan. Bukankah PDIP jauh lebih rapi sebetulnya? Ya, faktanya hari ini dari operasionalisasi gerakan di lapangan, dari media sosial, serangan darat, segala macam pola-pola komunikasi, pola-pola kampanye, sosialisasi bahasa hari ini ya, itu nampak bahwa Prabowo lebih tertata rapi. Alasan teman-teman PDIP adalah hari ini Mas Ganjar masih gubernur, sehingga ada batasan. Kita lihat sampai September. Ya, sampai September ketika nanti Mas Ganjar sudah tidak gubernur, apakah terjadi perubahan? Bagaimana orkestrasi dari partai, kemudian timnya Mas Ganjar sendiri, ya, dan kemudian relawan. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh PSI, ya, karena memang sepertinya PDIP sudah merasa cukup diri nih. Nah, ini yang kemudian juga membuat, dan memang hari ini banyak yang mengeluhkan teman-teman ini susah sekali membuka kabar, ya, sebagian boleh di cross check ke teman-teman PSI, ke partai lain, susah membuka komunikasi ke PDIP. Susah membuka komunikasi dalam arti ya komunikasi yang mungkin karena di sana kan ada ketua umum, ada Mbak Puan segala macam yang mungkin strukturnya lebih, ini tuh sulit membuka komunikasi. Banyak mengeluhkan itu ke Mas Ganjar, ke timnya Mas Ganjar, baik ke partai dan kemudian ke PDIP sulit membuka komunikasi. Termasuk juga mungkin ke dalam PSI, sehingga posisinya adalah
harus ya walaupun alasan PDIP itu ada etika politik yang tidak pas dari PSI ketika mendeklarasikan Ganjar. Tapi bicara etika politik kan persepsi PDIP, tapi secara umum sebenarnya ada persoalan komunikasi politik dari PDIP yang menyebabkan partai-partai lain seperti PSI enggan. Kok semacam ke rumah gede itu kan kok diterima enggak ya? Nah, itu ada keengganan. Juga mungkin partai-partai yang lain itu ada keengganan. Oke, saya ke Bro Ega dulu. Bro, itu tadi Bro Ari bilang ini kacamata pengamat ya. Bro Ari bilang PDIP itu jumawa, lalu kemudian tidak terbuka dengan komponen-komponen yang lain. Bahkan tadi disebutkan katanya ada kesan orang-orang kalau mau berkomunikasi dengan PDIP itu sulit. Maka ya bisa dipahami kalau partai seperti PSI itu kemudian merasa gue nggak diterima. Bro, kalau begini situasinya di PDIP, lo punya calon bisa terancam kalau kayak gini, gimana tuh? Kalau mengenai itu kan kesan persepsi publik tentang itu bahwa PDIP susah komunikasikan ke dalam PDIP. Karena sekarang saya bukan PSI, saya bukan pengurus pusat PSI juga, saya relawan. Pada saat PDIP dengan partai koalisinya membentuk rumah aspirasi Ganjar yang Spartan terdaftar di sana dan memang diterima, udah terdaftar, dan beberapa kegiatannya Ganjar yang Spartan kita lakukan di sana. Dari sisi itunya PDIP terbuka terhadap organ relawan itu untuk berkegiatan di situ memperjuangkan Pak Ganjar. Itu bro. Oh gitu ya? Iya. Dan menurut ini Ganjar yang Spartan, PDIP terbuka? Terbuka. Dan dari pergerakannya gimana bro? Seperti kesan Bro Ari tadi? Dari pergerakan ini? Ya. Dari pergerakan terus terang kalau Ganjar yang Spartan masih bergerak sendiri, yang seperti kita lakukan selama ini. Belum ada instruksi dari koalisi, dari partai termasuk PDIP itu. Kita berjuang sendiri untuk sosialisasikan Pak Ganjar. Oke. Jadi sebetulnya koalisi di PDIP sendiri untuk Ganjar ini belum terbentuk ya? Ya, secara resmi? Belum ya? Dan itu belum terasa sampai ke relawan? Ya. Oh gitu. Tapi ini kan pasti relawan juga kan dengar omongan dari teman-teman kan bahwa PDIP beginilah, PDIP begitulah. Ya. Nggak ada evaluasi di antara teman-teman relawan juga? Atau teman-teman relawan malas tahu aja? Ya udah itu urusan partai ya, kita mau jalan aja. Kalau dari organ relawan Ganjar Spartan tetap intens untuk berkomunikasi dengan PDIP. Dengan kami ada beberapa minta audiens dengan Ganjar Spartan ini sudah menyurat kepada termasuk dari ke PDIP udah untuk audiensi, terus ke Perindo udah, dan beberapa juga kita itu kan termasuk ke kemungkinan ketemu dari Perindo Pak TGB ya. Oh gitu ya? Iya, dengan Pak Hasto. Seberapa lancar komunikasi Ganjar yang Spartan dengan PDIP? Kalau soal lancar atau tidaknya kan kegiatannya Ganjar yang Spartan udah berapa kali di rumah aspirasi itu. Oh gitu ya? Dan difasilitasi oleh PDIP. Oh difasilitasi? Difasilitasi. Oh gitu ya? Iya. Dan kita bukan hanya Ganjar yang Spartan, kita yang ngadakan, tapi organ-organ relawan lain juga datang juga kita undang di sana. Dan itu semua difasilitasi oleh rumah aspirasi. Oh rumah aspirasi? Iya. Oh gitu ya? Nah, oke, saya ke ini dulu. Saya ke Bro Sigit. Bro, itu apa namanya? Kalau Bro Ari sebagai pengamat melihat, ya jangan-jangan ada unsur PDIP juga, tetapi jangan juga ini menjadi alasannya PSI, bro. Ya kan? Yang dibaca publik ini kan ada dua. Ini kok PSI ini sikapnya kok nggak jelas ya? Tadinya Ganjar, kok sekarang Prabowo? Padahal ini partai anak muda, bro. Kita pertama kita nggak pernah nyalain PDIP gitu ya. Karena termasuk juga kemarin kita sangat mengapresiasi Mbak Puan bilang kita terbuka kok, bahkan mau datang ke PSI juga katanya Mbak Puan. Dan itu udah dibalas oleh Bro Giring, Ketua Umum PSI sudah menyatakan bahwa nggak usah lah PDIP yang datang ke PSI, PSI mau kok datang ke PDIP gitu. Jadi ini masih dalam akan ada komunikasi. Jadi ini masih urusan berbalas pantun lah ya, antara Mbak Puan dan Giring ya. Masih ada komunikasi setidaknya walaupun lewat media ya. Jadi artinya apa namanya kita masih melihat ke depannya seperti apa. Oh, jadi ini sebetulnya
sikap yang ditunjukkan oleh PSI ini sebetulnya udah ngambek-ngambek sesaat aja. Nggak ngambek juga sih, artinya kemarin itu kami bahkan tidak pernah menyatakan bahwa kami mendukung Pak Prabowo loh. Bahkan kami sudah pernah menyatakan kami mendukung Mas Ganjar dan Mbak Yeni kan. Kalau ke Pak Prabowo kita nggak pernah, belum pernah setidaknya sampai hari ini. Tapi kan begini bro nggak usah tutup-tutupi. Setelah kunjungan Prabowo ini kan udah rame di mana-mana, ya kan? Persepsi publik udah mengatakan, nah ini PSI beralih ke Prabowo. Nggak, diskusi kalian di dalam itu gimana bro? Diskusi kita sebetulnya sekarang Karena kan gini, efeknya itu kan selain ada diskusi pasti dinamika di internal, faktanya ini udah ada beberapa orang kadernya yang terkenal PSI Tulen gitu mundurkan diri. Diskusi kalian di dalam itu seperti apa? kalau dalam kasus teman-teman Ganjarian Spartan sebetulnya kami posisinya sedih sih, terutama Mas Guntur Romli ya, Bro Guntur Romli kan yang selama ini memang selalu bersama dari PSI dengan PSI dari awal gitu. Bahkan Bro Guntur Romli itu duluan di PSI daripada saya gitu. Jadi memang dalam hal ini kami sedih gitu. Tapi sebetulnya kami belum ada dukungan pasti nih. Artinya ya kita lihatlah. Belum tentu juga nanti kita nggak sejalan lagi sama teman-teman Ganjarian, bisa aja nanti kita bareng lagi gitu. Kalau pada akhirnya PSI menyatakan mendukung Prabowo, apa yang PSI jelaskan dengan sikap PSI sebelumnya mendukung Ganjar, lalu kemudian beralih? Kita nggak mau berandai-andai sih. Oh, nggak mau berandai-andai. Artinya kita tunggulah bagaimana nanti satu arahan Pak Jokowi. Kemudian nanti tanggal 22 Agustus kita mau bikin Kopdarnas. Di situ kita akan menunggu masukan dari DPW dan DPD kira-kira seperti apa, dan itu memang PSI kan milik bersama. Artinya DPP juga tidak mau memutuskan kata final sebelum dengar dari DPW dan DPD. Oh, nah ini agak kontradiktif nih. Bro mengatakan PSI milik bersama, tapi di sisi lain bilang masih menunggu arahan Pak Jokowi. Ini PSI ini milik Pak Jokowi atau milik bersama nih bro? PSI ini milik bersama yang saat ini menganggap Pak Jokowi sebagai kompas politiknya Indonesia. Jadi kita menunggu arahan Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu saat ini menurut PSI gitu ya, bukan berarti kami melakukan kultus individu terhadap Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi hari ini adalah kita lihat dukungan dari publik sangat tinggi. Dukungan dari publik sampai 90% hari ini tertinggi di dunia lah. Dan dan kita percaya bahwa Indonesia ini salah satu negara yang kemarin pada saat pandemi ya bukan baik-baik saja, tapi setidaknya dalam arah yang benar. Negara lain krisis ekonomi, hari ini pertumbuhan ekonomi kita baik. Artinya arahan Pak Jokowi ini sampai hari ini terbukti benar. Jadi kami masih menunggu nih arahan itu, dan kami yakin mayoritas kader-kader PSI itu memang masuk PSI karena dukung Pak Jokowi. Oh gitu ya. Jadi ini masih menunggu arahan. Jadi langkah-langkah yang diambil ini sekedar olahan bola di lapangan gitu ya. Yang jelas secara personal kami nggak pernah ada masalah dengan teman-teman Ganjarian. Kami tetap bersahabat. Saya dengan Bro Guntur Romli ya baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Jadi ya kalau nanti ternyata ada belok kiri, belok kanannya, kami sebetulnya masih bareng kok, nggak ada masalah. Oh gitu ya. Oke, kita break dulu. Nanti setelah yang satu ini baru kita lanjutkan.